Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar dimanapun Anda berada, warga tani, kelompok tani, masyarakat desa, ya, ataupun juga kota. Di malam ini kembali kami sapa Anda dalam program Kiprah Desa di Pro 1 RRI Makassar, edisi Rabu 23 Maret 2022. Bersama saya Arfan Yusri di ruang dengar Anda dan tentunya dengan topik-topik menarik yang menjadi bahasan kita di kesempatan malam hari ini. Nah, untuk malam ini kita akan membahas terkait penataan ruang pekarangan rumah tangga mendukung kelestarian ekosistem daerah aliran sungai atau DAS. Nah, saya tidak sendiri, saya sudah kedatangan narasumber kita ya di kesempatan malam hari ini. Kembali ini bukan kali pertama lagi nih saya bertemu dengan beliau. Ada Pak Dr. Insinyur Usman Arsyad ya, MP APU, Ketua Forum DAS Sulsel dan juga merupakan dosen dari Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin Makassar. Assalamualaikum, selamat malam Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gimana kabar nih? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat walafiat ya. Beliau ini sudah kurang lebih cepat datangnya ini malam ini ya. Demi untuk Anda pendengar dimanapun berada. Betul. Ya, sharing informasi kepada seluruh masyarakat. Nah, mungkin ada hubungannya Pak nih. Kemarin kita kan membahas soal kelestarian ekosistem DAS ya. Ya. Tapi di sini ada lagi penataan ruang pekarangan rumah tangga. Nih, Ya. menarik ini. Kenapa nih pekarangan rumah tangga ini bisa mendukung ekosistem daerah aliran sungai? Nah, ini akan disampaikan kepada Anda pendengar. Seperti apa nih Pak? Maksud dan tujuannya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa RRI Pro 194,4 FM yang kami banggakan dan kami hormati. Tentang hal tadi itu, apa hubungannya penataan sistem pekarangan rumah tangga itu dengan kelestarian ekosistem DAS? Ya. Jadi saya ingin mengulang pertemuan pertama, menggagas desa berwawasan lingkungan untuk mendukung kelestarian ekosistem DAS. Jadi pada pertemuan pertama itu saya sudah menyampaikan tentang apa itu DAS, ekosistem DAS, pengolahan DAS dan sebagainya. Lalu kemudian desa berwawasan lingkungan. Itu dua pertemuan, dua sesi. Lalu kemudian sesi ketiga tentang pemetaan desa partisipatif. Pemetaan desa partisipatif itu tentang karakteristik wilayah pedesaan. Dan sekarang kita masuk kepada hal yang paling kecil di satu desa, itu rumah tangga desa. Rumah tangga desa. Nah, judul tadi itu sebetulnya ada kurang sedikit. Di situ adalah mendukung ketahanan pangan sebetulnya. Dan untuk langkah awal untuk pelestarian ekosistem daerah aliran sungai. Jadi para pemirsa yang kami banggakan, materi ini lebih kepada sebetulnya bagaimana kita menghargai gender. Jadi dari pengalaman yang panjang ini, saya melihat bahwa kaum perempuan, terutama ibu-ibu, itu kemudian banyak sekali waktunya yang hilang ketika dia harus pergi ke kebun, di desa ini ya, di desa, pergi ke kebun hanya untuk memetik terong, kangkung, bayam, sayur mayur, buah-buahan, ambil kayu bakar dan sebagainya, lalu kemudian dibawa kembali ke rumahnya. Itu banyak sekali waktu yang hilang lama. Nah, ide ini adalah bagaimana itu kemudian dibawa ke sistem pengarangan. Nah, itu ide dasarnya. Lalu kemudian kalau misalnya kita bicara tentang sistem pekarangan desa, kenapa itu berkaitan dengan pangan? Jadi di dalam materi ini, ke depan saya berangan-angan bahwa setiap rumah tangga desa, nah ini karena berkaitan dengan dinas kehutanan tentu saja, terutama dalam kawasan hutan ya, kawasan hutan, rumah tangga desa di dalam kawasan hutan khususnya, itu sebaiknya punya sistem pekarangan. Jadi, nah karena harus punya sistem pekarangan, maka kegiatan itu harus dimulai dengan penataan desa. Penataan desa mengarah kepada setiap rumah itu harus punya pekarangan. Nah, pengertian pekarangan di sini ada pekarangan untuk halaman depan, ada pekarangan mungkin di samping kiri kanan
rumah dan ada pekarangan bagian belakang. Nah, bagian depannya itu kita bisa isi dengan berbagai macam tanaman-tanaman, dan bagian belakangnya itu, belakang rumah itu kita bisa isi dengan tanaman kayu-kayuan, sehingga untuk kayu bakar itu bisa tertanggulangi di sekitar rumah. Jadi tidak perlu mencari kayu di hutan dan sebagainya dan sebagainya. Nah, yang terpenting di sini adalah ketika itu dilakukan penataan sistem pekarangan rumah tangga itu, setiap rumah tangga itu ditata dengan baik dan harus punya pekarangan, lalu kemudian kita ajak mereka untuk menanam berbagai macam tanaman-tanaman pekarangan. Nah, di istilah PKK-nya itu hatinya PKK, dia istilahkan begitu. Hatinya PKK. Hatinya PKK. Nah, di situ ditanam sayur mayur dan sebagainya dan sebagainya. Yang terpenting adalah harus ada air. Jadi mereka itu pada pagi dan sore hari ketika mau menyiram tanamannya harus ada air. Nah, disitulah keterkaitan antara penataan pekarangan itu dengan kelestarian ekosistem das. Karena das itulah yang kemudian menghasilkan air. Dan untuk itu maka kita kembali kepada pertemuan pertama bahwa das itu harus lestari. Sehingga suplai air untuk menata sistem pekarangan itu menjadi bukan persoalan. Nah, itu barangkali yang menjadi inti permasalahan kita. Jadi dimulai dari menghargai waktunya gender ini. Gender ya. Gender, karena kalau banyak waktunya hilang hanya untuk ke kebun misalnya, maka tentu saja perhatian kepada rumah tangganya, terutama kepada anak-anaknya itu akan berkurang. Nah, dengan membawa itu ke pekarangan, maka perhatian itu akan lebih bagus. Dan saya kira dari sisi lain nilai gizi yang diperoleh seorang ibu rumah tangga itu akan lebih baik lagi karena energinya tidak terlalu capek kemana-mana. Itu saya kira ada dampak yang double begitu Pak ya dapatnya ya, pendukung kelestarian ekosistem ya juga sumber daya alam yang bisa membantu rumah tangga. Itu hal yang paling kecil tapi paling kecil menentukan. Tapi mungkin ini masyarakat banyak yang sudah mungkin agak melupakan hal ini begitu ya. Pekarangan sekarang kan sudah semakin sempit Pak ini. Tapi ini khusus bukan khusus, tapi sebaiknya petugas-petugas kita di program perhutanan sosial ini di Dinas Kehutanan itu bisa mengajak masyarakat yang ada di dalam kawasan hutan untuk memanfaatkan sistem pekarangannya. Nah, itu bisa dikaitkan dengan kalau misalnya itu berkaitan dengan program kerja PKK, maka kita bisa bekerja sama dengan Dharma Wanita, PKK dan sebagainya. Tentang sumber daya air kita bisa bekerja sama dengan PU. Jadi sebetulnya ada anggaran juga di desa tentang perbaikan lingkungan. Nah, itu pendamping perhutanan sosial itu bisa menginisiasi ini untuk bekerja sama untuk membangun desa itu. Jadi sebetulnya tinggal komunikasi saja yang perlu dibangun. Baik. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kita mungkin bisa saya buka line interaktif ya 082133339440 pemanfaatan pekarangan ini. Kemudian juga saya menerima komentar di fanpage Facebook ya. Di Prosata RRI Makassar Anda bisa komen di sana, nanti akan saya sampaikan langsung ya, begitupun juga di kanal YouTube kami RRI Makassar. Terima kasih ada Mas Riha di Surabaya yang lagi mantau juga siaran Kiprah Desa malam hari ini, dan juga Pak Baso Situju Ketua IPKINDO Sulsel hadir menyimak katanya Pak Usman. Oke deh, selalu. Terima kasih Pak Baso dari situ. Selalu hadir. Selalu hadir ya. Kiprah Desa. Iya, IPKINDO gitu. Iya, terima kasih Pak Baso, terima kasih. Baik. Nah, ini mungkin baru beberapa waktu lalu kemarin ya kita memperingati Hari Air Sedunia nih Pak ya. Nah, ini dari Bapak nih selaku Ketua Forum DAS juga nih ya. Ini tentunya menggalakkan bagaimana juga pemanfaatan air dan juga termasuk lah ini ekosistem daerah aliran sungai. Pas lah malam hari ini kita membahasnya. Apalagi ini penataan ruang pekarangan rumah tangga nih. Nah, ini untuk di pedesaan ya mungkin agak sedikit sudah berbeda nih Pak ya. Namun bagaimana caranya kita kembali memberdayakan masyarakat dengan pemberdayaan pekarangan rumah tangga ini sebagai pendukung kelestarian ekosistem daerah lingkungan. Mungkin dengan aturan-aturan yang mungkin didorong juga nih Pak dari
Ketua Forum DAS atau mungkin juga apa nih Ya. sudah digalakkan atau mungkin sudah ada yang menjadi percontohan itu? Terima kasih. Iya. Jadi tentang regulasi untuk tingkat provinsi itu sudah cukup saya kira. Sudah cukup. Iya. Bahkan untuk secara nasional ada undang-undang sumber daya air yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR. Undang-undang sumber daya Air. Jadi bagaimana kita memanfaatkan air itu dengan hemat itu diatur berkaitan dengan regulasi di PUPR. Nah, dalam kaitannya dengan Hari Air Sedunia, kita diajak sebetulnya untuk bisa yang pertama kita harus menghemat air. Kalau sudah tidak digunakan, ya kerannya ditutup. Nah, di beberapa tempat itu ada beberapa yang dia biarkan airnya mengalir seperti hilang saja begitu. Sementara di beberapa tempat di desa yang lain itu kemudian kekurangan air. Nah, kita ajak mereka itu bisa hemat air, di samping juga bagaimana kita menabung air. Karena berkaitan dengan perubahan iklim global ini, ya memang bencana hidrometeorologi itu kan selalu agak viral sekarang. Nah itu membuat kita harus lebih hati-hati terhadap pemanfaatan sumber daya air. Ya itu barangkali, Pak. Iya, pemanfaatan sumber daya air. Nah ini salah satu contohnya pendengar ya. Bisa dengan penataan ruang pekarangan itu Anda ikut ya melestarikan ekosistem daerah aliran sungai. Nah, saya buka untuk Anda yang ingin gabung, silakan mungkin yang ada di daerah yang memantau siaran kami boleh berkomentar atau mungkin bertanya langsung kepada Pak Usman nih. Mumpung ada Pak Usman di sini ahlinya bisa menjelaskan kepada Anda pemanfaatan pekarangan seperti apa tadi yang mungkin dijabarkan. Mungkin masih ada yang kurang jelas, silakan. Ada Tiltil ya, Toraja ikut juga menyimak ini Pak Usman. Baik, di Toraja juga sudah mengomentari ataupun juga bergabung bersama kita. Toraja Indo atau Toraja Utara? Di Toraja nih katanya. Di mana Toraja Utara kah atau Toraja ini ya? Toraja itu kan Das Sadang. Das Sadang dan itu wilayah Pagili Hulu memang di Das Sadang, dan akhir-akhir ini memang semakin sering terjadi bencana-bencana longsor di sana, dan itu juga mengancam ketersediaan sumber daya air. Nah, dalam kaitannya itu sebetulnya banyak sekali kaitan aktivitas manusia itu yang kemudian mendorong bencana-bencana tersebut, dan itu berkaitan dengan ketersediaan air. Itu di Toraja. Iya. Oke. Mungkin bisa dijabarkan lagi sedikit itu Pak soal hal-hal tersebut yang bisa merusak ekosistem air atau mungkin yang terjadi seperti yang Bapak contohkan tadi, bahwa kita tidak sadar nih manusia cuma memanfaatkan ya, terjadi bencana air semakin sulit. Nah, gimana nih Pak? Jadi di hulu lagi nih masalahnya. Dalam pertemuan kita yang terdahulu, pertemuan kedua ketiga barangkali itu saya sudah sampaikan bahwa ada RT RW. Rencana tata ruang wilayah kabupaten ya. Ada nasional, provinsi, kemudian kabupaten, dan di situ di RT itu sudah diatur dalam kaitannya dengan pola ruang, ada kawasan lindung dan ada kawasan budidaya. Nah, kawasan lindung itulah yang diharapkan melindungi kawasan budidaya. Nah, bagaimana kawasan lindung itu? Kawasan lindung sebetulnya diharapkan untuk memproduksi air. Nah, yang bagaimana yang bisa memproduksi air? Nah, itu secara fisik di lapangan sudah kelihatan bahwa karakteristik wilayah, misalnya dengan terletak di bagian hulu daerah aliran sungai dengan kemiringan lereng yang curam, itu mestinya kawasan lindung. Tapi kemudian kenyataannya di lapangan ternyata tidak seperti itu, bahkan dibongkar, ditanami, lalu kemudian tidak berfungsi lindung lagi. Jadi mestinya dia akan memasukkan air ke dalam tanah untuk persediaan air pada musim kemarau. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Airnya hilang pada musim hujan, lalu kemudian masuk di sungai dan terbuang ke laut. Itu akan memicu kekurangan air pada masa yang akan datang. Itu tidak terasa memang ya? Tidak terasa. Kita anggap itu sesuatu biasa. Biasa aja ya. Hujan bakal turun lagi, tapi tidak lagi. Tapi dia akan air laut.
Nah, kalau sudah di air laut itu artinya asin, dan kalau asin artinya tidak bisa kita gunakan Tidak lagi bisa di ini ya. sebagai kebutuhan sehari-hari. Nah, itu masalahnya. Berarti aturan kembali lagi nih, tidak terlalu apa ya, menjamin lagi nih ya. Berarti ada langkah-langkah yang lain lagi nih yang harus diambil nih. Ya, kita berharap teman-teman di pendamping perhutanan sosial di Dinas Kehutanan itu bisa lebih berperan lagi untuk menyampaikan hal-hal yang seperti ini di masyarakat pedesaan, karena mungkin saja mereka itu belum paham tentang hal ini, sehingga mereka itu berbuat seperti itu dan itu dianggap biasa, padahal efeknya itu ke depan akan besar sekali. Kita akan defisit air. Nah, itu persoalan kita ke depan. Ya, dan kita rasakan bahwa begitu masuk apa ya, boleh dikatakan musim kemarau, begitu terasa begitu ya, debit air yang semakin berkurang gitu ya, dan semakin panjang begitu terasa kemarau. Dan repotnya ketika kita tiba di satu kantor misalnya, akibat kekurangan air, maka bau toilet itu kemana-mana kan, itu luar biasa. Menjadi kita kan merasa pasti nih lingkungan kita tidak sehat. Nah, itu contoh kecil yang harus kita perhatikan semua. Itu salah satu perhatian kecil, tapi itu adalah dampak begitu ya Pak ya. Dari hal yang kecil ini bisa menjadi yang lebih besar. Nah, untuk Anda silakan yang mau komen lagi, selain di Toraja, ketua Ipkindo dan juga yang ada di Surabaya, boleh juga menyampaikan opininya atau mungkin juga pertanyaannya langsung nih kepada narasumber saya yang hadir malam hari ini. Menarik terkait pemanfaatan pekarangan. Nah, mungkin Anda masih penasaran ya, penataan ruang pekarangan rumah tangga bisa kita mulai dari poin apa nih Pak, yang bisa kita lakukan hal kecil yang bisa kita wujudkan begitu untuk kelestarian lingkungan di, ya ibaratnya mungkin pekarangan rumah nih, apakah dengan pemanfaatan teknologi biopori kah, apakah begitu? Yang pertama kan banyak rumah yang tidak punya pekarangan. Iya. Jadi semuanya diganti paving, dicor dan sebagainya. Iya. Jadi rumah itu ditata dulu, dibuatkan pekarangan. Nah, setelah itu sebetulnya yang paling bagus, bukan paling bagus, tapi salah satu alternatif adalah jangan membiarkan air yang hujan yang jatuh di atap itu kemudian melimpas masuk di selokan atau saluran-saluran drainase. Kita buatkan jalan agar dia mengarah kepada satu titik, lalu kemudian masuk ke dalam tanah, jangan terbuang. Nah, itu saya kira hal yang sederhana, tapi perlu tersosialisasi di masyarakat dengan supaya kita menjadi terbiasa dan menjadi budaya kita bahwa akan merasa sedih sekali kalau air itu terbuang sampai di laut. Itu hal yang kecil tapi sebetulnya berdampak besar untuk kemaslahatan umat sebetulnya. Dan itu bisa kita lihat Pak ya, ada di mungkin bisa kita lihat salah satu contoh di ibu kota, bukan ibu kota sih sekarang namanya, di Jakarta ya. Jakarta. Apa yang diterapkan seperti itu, satu rumah atau masyarakat itu harus memanfaatkan pekarangan, penyerapan air hujan seperti itu dengan membuat lubang ini di tanah, biopor, sumber resapan. Tapi kan pro dan kontra juga tuh ya. Berarti masyarakat yang mengatakan bahwa ini berbahaya dan sebagainya, tapi manfaatnya itu luar biasa. Satu rumah, satu biopor ini lumayan menampung debit air begitu ya, di saat musim penghujan. Nah, itu saat kemarau itu bisa dimanfaatkan sebagainya. Nah, tapi kan cukup yang sederhana gitu Pak ya. Biopor tidak perlu sebesar-besar bagaimana begitu, apalagi mungkin daerah masih pekarangan yang alami begitu Pak ya. Beda dengan perkotaan nih. Saya ambil contoh, mohon maaf, ini di rumah saya. Iya. Itu sudah diaplikasikan Pak? Sejak 95. Waduh. Saya kemudian bukan saya menggambar, tapi saya memberikan ide kepada yang menggambar agar supaya semua air buangan itu dan termasuk air hujan itu masuk ke dalam tanah. Jadi mandi, mencuci itu langsung masuk ke dalam tanah. Tidak perlu ada yang mahal. Yang saya terapkan hanya saya menggali saja 1 meter kali 1 meter dalamnya, lalu kemudian saya isi dengan pecahan-pecahan batu bata supaya di dalam itu longgar. Itu saja idenya. Lalu kemudian saya timbun dan pipanya itu pipa perolonnya itu saya masukkan ke dalam tanah, ditimbun, selesai persoalan.
Itu sudah cukup. Sudah cukup. Bagi saya untuk rumah saya itu tidak pernah ini. Memang kadang-kadang kalau hujannya deras atau orang mandi banyak, dia akan keluar dari tanah itu karena jenuh, tapi sebentar lagi kan hilang karena ini dia longgar di dalam. Nah, itu yang ini sehingga sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa jadi kalau banjir di Kota Makassar saya tidak merasa berdosa karena saya tidak menyumbang banjir masuk di saluran air karena air Kita tidak menyumbang banjir. Ya, air saya masuk di tanah semua. Tanah semua. Wah, ini salah satu contohnya nih. Dampak positifnya Pak yang dirasa ya. Iya. Dan itu sudah lama Pak ya? 95 saya. Sudah 95. Saya Udah bangun luar rumah, biasa. Berarti kandungan air tanah juga di rumahnya Bapak cukup melimpah nih. Alhamdulillah sampai sekarang pada musim Bisa kemarau dimanfaatkan juga ya, lebih besar, airnya jernih. Wah. Cuma memang kalau di kota Makassar beberapa tempat itu berkapur. Termasuk saya juga. Tapi kalau didiamkan lama juga ada teknik jadi kalau pengolahannya lagi gitu ya Pak ya. Enggak, PDAM misalnya terlambat, didiamkan saja 1 malam itu sudah turun kapurnya jernih. Oke. Baik, terima kasih. Ada Forester Ana. Forester Ana nih ya, sangat menarik ini pembahasannya. Selain kayu dan sayur-sayuran katanya, bisa ditambah dengan budidaya ikan dan ternak ayam. Betul. Sehingga kebutuhan sehari-hari khususnya dapur rumah tangga Betul. bisa terpenuhi. Semoga ini bisa menjadi motivasi buat kita semua. Nah ini gimana nih Pak? Itu betul sekali. Betul ya? Iya betul, sangat betul Itu tambahan. Jadi satu lahan dilihat oleh berbagai aspek. Saya ini bidang kehutanan. Iya. Ada tadi bidang peternakan. Ada bidang perikanan. Pada area itu kita masuk semua. Kolaborasi. Ternyata kolaborasi dan hasilnya akan maksimal. Iya. Nah, saya kira itu satu hal yang Indah, yang bisa diserap untuk diterapkan di masyarakat. Bagus. Terima kasih. Airnya dapat ya, perikanannya dapat, peternaknya Terima kasih. Nah, itu yang ditata di mana perikanannya yang bagus dan sebagainya dan sebagainya, peternakannya dan sebagainya. Apakah bisa gabung atau harus pisah dengan luasan yang bagaimana? Nah, saya kira itu yang menarik ke depan. Belum terlambat Pak ya? Belum terlambat ya. Nah, kita belum mulai. Belum mulai ya. Waduh. Di Bone ada beberapa. Percontohan. Iya, ada percontohan. Di mana tuh Pak? Ada beberapa desa kemarin saya ketemu dengan kepala Bapedanya dan menyampaikan tentang hal itu dan saya memberikan aplaus kepada beliau, jempol kepada kepala Bapeda yang sudah menata itu. Ya, ada beberapa desa. Akan menjadi percontohan. Ya, menjadi, percontohan. Ini nantinya. Dan mungkin akan kita mampu melihat lagi yang lebih banyak karena di sana barangkali karena percontohan itu maka ada bantuan dari luar negeri, ikrab dari internasional dari Kanada. Programnya 4 atau 5 tahun barangkali untuk ada 12 desa di Kabupaten Bone yang jadi sasaran. Iya, Perumdas Sulsel dipanggil untuk membantu di sana. Dalam hal untuk bagaimana kita berkolaborasi, bertukar pikiran, share pengalaman dan sebagainya. Setiap saat saya sudah 3 kali dipanggil sebagai narasumber. Sudah berjalan di sana ya? Sudah 3 kali dipanggil sebagai narasumber di sana. Oke. Baik, penyuluh kehutanan KPH Ajata Parang juga menyimak nih Pak Usman. Ajata Parang. Terima kasih atas perhatiannya. Gimana dengan Ajata Parang nih? Ajata Parang itu di mana ya? Di Sopeng barangkali. Sopeng barangkali karena kalau di Pinrang itu saya lupa. Andi Arman kalau di KKPH-nya itu kepala kehutanannya. Ini nama akunnya Hadijah Alimudin, penyuluh kehutanan KPH Ajata Parang. Baik. Oh iya. Baik. Makasih. Kemudian juga ada pesan penting dari Pak Mustafa Hamid. Jangan biarkan sedikit air pun mengalir ke saluran atau sungai tanpa masuk ke dalam tanah. Luar biasa. Semoga menjadi motivasi dan dapat kita ikuti semuanya. KKPH Jeneberan 2. Jeneberan. Ya, dia berkantor di Jemi Bantai. Pak Mustafa ini. Memang teman kami untuk membantu kita untuk sama-sama berjuang memperjuangkan banyak teman nih, banyak teman cuma air ini. Tenaga kita kan terbatas. Jadi kita hanya menyuarakan dengan lewat program Pro 1 ini saya kira hebat sekali. Saya kira hebat sekali. Sudah ini pesan-pesannya ini paling tidak gaungnya kemana-mana. Bisa menjadi agen positif Pak ya. Tershare begini menjadi pemantik bagi teman-teman semuanya. Baik. Inti mungkin memang ya
kalau kita melihat sekarang memang masyarakat membangun itu pengennya tidak ada air di rumah kalau saat hujan gitu. Pengennya dibuang saja semua. Padahal penting untuk kita peduli bahwa untuk menyimpannya ke dalam tanah kembali dibanding membuang ke saluran pembuangan air dan sebagainya, karena nanti saat musim kemarau kita membutuhkannya tidak ada lagi nih ya. Kemudian ada Monira Wahid Bailang ya, dari Monira bidang PPS Dinas Perhutanan. Berharap semoga teman-teman di bidang PPS juga bisa berkolaborasi dengan Bapak Usman dalam kegiatan penyuluhan. Ini. Ya, Ibu Munira ini, kami PPS ini. Iya. Kolaborasi seperti apa yang didorong nih dengan Dinas Kehutanan ini yang diserukan oleh Ibu Munira nih? Mungkin ada kegiatan nih Pak. Jadi kami baru berdiskusi tadi untuk karena selama ini kan hanya ketemu lewat yang seperti ini. Iya. Sekarang kita ingin lebih nyata lagi dan kami tadi komunikasi bahwa kita akan melakukan pertemuan tatap muka langsung untuk agendanya apa nih Pak? Iya, agendanya itu bagaimana kita menata program yang seperti ini ke depan lagi yang lebih baik. Karena ini mendapat respon yang bagus, maka kita akan lanjutkan itu. Melanjutkan yang seperti ini nih. Waduh, itu yang kita mau diskusikan. Nah, materinya itu saya kira materinya supaya menarik, yang aktual di lapangan, sehingga bukan masalah, tapi kita akan memberikan solusi kepada masyarakat sehingga bermanfaat ke depan. Mudah-mudahan masyarakat juga tidak anti begitu Pak. Kita berikan suntikan-suntikan informasi. Karena salah begini. satu kesyukuran kita itu adalah kalau tidak membiarkan air itu hilang. Saya merasa kita tidak bersyukur terhadap rahmat Allah itu yang berupa air itu kalau kita biarkan dia masuk ke laut. Kenapa? Karena begini, kalau tanah itu tanpa bangunan sebetulnya secara alami Tuhan itu memberikan sifat kepada tanah itu melewatkan air misalnya sekian liter per detik. Nah, datang manusia itu kemudian menutup itu dengan bangunan. Dan itu kan menghilangkan fungsi air yang diciptakan oleh Tuhan. Mestinya kita berpikir untuk mengganti peran itu. Nah, itu barangkali yang tidak tersampaikan. Mengganti fungsi tempat itu yang menjadi. Katakanlah misalnya gedung RRI ini dulunya kan ada sekian air yang masuk ke dalam tanah mulai ini, tapi kemudian ada bangunan di atas itu kan hilang. Nah, kemana itu biasanya dialirkan ke saluran-saluran drainase. Nah, berapa meter kubik yang hilang itu dari sini. Nah, itu yang kalau itu kita belokkan masuk ke dalam tanah, itu akan bermanfaat sekali. Iya. Untuk kehidupan ini. Waduh. Karena kalau Tuhan menggambarkan kan bahwa surga itu kan mengalir air di bawahnya. Kalau sungai itu kering kan neraka. Iya. Dan yang kita rasakan sekarang di sini apa yang menjadi dampaknya ini adalah ulah manusia juga nih, Pak ya. Ya seperti itu. Explore terus. Seperti itu. Tapi tidak melihat dampaknya. Nah, lepas ada fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas kan begitu. Kena lagi nih saya. Baik. Oke, tidak terasa nih kita membaca komentar-komentar nih Pak. Atensi dari teman-teman dari berbagai stakeholder nih Pak, dukungan kepada Pak Usman untuk berkolaborasi ya, yang nyata nanti ke depannya. Bagaimana air ataupun ekosistem daerah-daerah sungai ini bisa berkolaborasi dengan kehutanan ya, perikanan dan sebagainya menjadi sesuatu yang lebih nyata nih di lapangan. Ditunggu nih aksi nyatanya nih Pak ke depan ya. Siap. Baik. Siap. Mungkin sebelum kita akhiri karena waktu juga ini membatasi. Apa nih Pak yang ingin dipesankan kepada teman-teman yang komen ataupun juga masyarakat di luar sana yang ada di manapun yang monitor kita mungkin lagi mendengarkan Pak Usman ini dengan penyampaian pesannya terkait penataan ruang pekarangan rumah tangga ini yang mendukung kelestarian ekosistem daerah aluran sungai. Oke, baik. Terima kasih para pemirsa yang kami hormati dan kami banggakan. Sistem pengarang itu ada hal yang kecil, tapi mari kita mulai dengan hal yang kecil itu. Dan kalau dari hal kecil itu kemudian bisa membuat masyarakat itu makmur, maka rumah tangga itu akan menjadi satu RT, RW, dan desa, lalu kemudian negara akan semakin makmur. Nah, kita mulai yang paling kecil itu.
Small is beautiful katanya. Kecil itu indah. Kecil itu indah. Kecil itu Dan indah. semuanya dimulai dari hal yang kecil. Hal yang kecil. Kita mulailah di situ. Nah, ini lebih spesifik lagi kepada desa-desa yang ada di dalam kawasan hutan. Nah, ada program perhutanan sosial ini sekarang dan banyak di lapangan itu yang kemudian mungkin menjadi tugas, bukan tugas bidang perhutanan sosial saja Dinas Kehutanan Provinsi, tapi sebetulnya tugas kita semua. Nah, cuma oleh pemerintah diberikan kepercayaan untuk melihat masalah itu oleh bidang perhutanan sosial di Dinas Kehutanan. Tapi sebetulnya tugas kita semua. Jadi melalui ini bidang kehutanan menyampaikan, bantu saya untuk menyampaikan ini melalui saya misalnya. Nah seperti itu kira-kira. Karena hal bermanfaat ya. Iya, Pak Osman menjadi medianya, kita pun juga bersemangat untuk menyampaikannya juga kepada masyarakat, Pak. Mudah-mudahan bisa berkolaborasi benar-benar nih ke depannya lagi ya, lebih panjang nih, biar ada dampak nyata yang bisa terasa semakin ke depan. Baik, waktu juga membatasi, jumpa kita lagi nih Pak. Ya, mudah-mudahan di komen-komen berikutnya nanti akan saya teruskan lagi pada Pak Usman. Terima kasih yang sudah komentar. Ataupun mungkin masih ada pertanyaan, nanti kita simpan, nanti kita akan kirim ke Pak Usman untuk Anda tanggapi nanti ya. Baik, akhirnya saya akhiri dulu Kiprah Desa malam hari ini. Terima kasih Pak Usman untuk hadir bersama kita malam hari ini. Jangan kapok-kapok untuk berdiskusi ataupun juga menyampaikan informasinya kepada masyarakat melalui Kiprah Desa. Siap. Baik, saya Arfan pamit. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Rabu 23 Maret 2022 bersama saya Joshua Sihombing dan saya Andela Kusuma. Mengawali warta berita malam ini, pendengar, kami hadirkan sekilas berita utama. Presiden Joko Widodo meminta para dokter di Indonesia adaptif terhadap perkembangan teknologi terbaru dalam transformasi kesehatan sehingga memiliki daya saing yang kuat. Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Budi Gunawan mengatakan Indonesia saat ini memasuki masa prakondisi menuju ke transisi pandemi menjadi endemi. Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap para pengusaha dapat menjalankan kewajibannya pembayaran tunjangan Hari Raya atau THR Idul Fitri tahun ini secara baik di tengah kondisi perekonomian yang juga sudah mulai membaik. Pendengar, pemerintah memutuskan mengambil beberapa langkah pelonggaran aktivitas masyarakat setelah sampai tanggal 22 Maret 2022 kemarin. Perkembangan penanganan pandemi COVID di Indonesia terus membaik. Selain meniadakan tahapan karantina bagi pelaku perjalanan dari luar negeri, pemerintah menurut Presiden Joko Widodo dalam pernyataannya beberapa saat lalu juga mengizinkan masyarakat melakukan aktivitas mudik dan sholat berjamaah di bulan Ramadan mendatang. Situasi pandemi yang membaik tahun ini, umat muslim dapat kembali menjalankan ibadah sholat taraweh berjamaah di masjid dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik lebaran juga dipersilahkan, juga diperbolehkan. Dengan syarat sudah mendapatkan 2 kali vaksin dan 1 kali booster, serta tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Meski begitu, pemerintah menurut Presiden masih tidak mengizinkan pejabat negara atau pegawai pemerintah melakukan aktivitas open house maupun berbuka puasa bersama. Di akhir pernyataannya, pendengar, Kepala Negara berharap semua masyarakat tetap menjalankan prokes sehingga kondisi membaiknya penanganan COVID di tanah air terus meningkat.
Dinas Perdagangan Kota Padang akan memanggil produsen minyak goreng guna memastikan ketersediaan stok minyak goreng curah. Hal ini dilakukan setelah masih sulit didapatkannya minyak goreng curah di pasaran dan harga jual yang berbeda di atas harga eceran tertinggi atau HET. Informasi selengkapnya disampaikan reporter RRI Padang Melati Oktawina. Sore tu ditanya orang pasar, tak ada minyak, tak ada do, katanya. Awak sehari kau mengajar-ngajar minyak senyo, kecilnya kan. Dengan informasi ke bypass, bakal dia ke bypass rupa tak dapat do. Usai pemerintah menetapkan HET minyak goreng curah yakni Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kilogram, kini keberadaan minyak goreng curah sulit didapatkan di pasaran. Hal tersebut diungkapkan pedagang makanan harian di Kota Padang, Haryati, kepada RRI di Padang kemarin. Menurut Haryati, ia terpaksa harus mencari minyak goreng di Pasaraya Padang di saat subuh. Sebab jika membeli di siang maupun sore hari, sudah tidak dapat lagi menemukan minyak goreng curah di Pasaraya Padang. Harga yang didapati pun jauh lebih mahal dari HET yakni Rp20.000 per kilogram. Haryati berharap pemerintah dapat menjamin ketersediaan minyak goreng curah di pasar. Selain itu diharapkan harga jual dapat mengikuti HET yang telah ditetapkan, sebab ia terpaksa harus menaikkan harga jual gorengan yakni